Grafik ini menunjukkan porsi konsumsi energi Rusia berdasarkan sumbernya dari tahun 2012 sampai 2024. Jadi ini benar-benar menggambarkan energi apa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan industri di Rusia. Kalau kita lihat garis paling atas, gas selalu jadi sumber energi utama, stabil di kisaran sekitar 53-55% sepanjang periode ini. Artinya, sejak lama hingga sekarang, gas adalah tulang punggung energi mix di Rusia. Di bawahnya ada minyak yang relatif stabil sekitar 22-24%. Ini menunjukkan bahwa peran minyak ini tak penting dan tidak pernah benar-benar menurun. Batu bara memang sedikit menurun dari waktu ke waktu, tapi masih bertahan di kisaran 11-13%. Jadi belum benar-benar ditinggalkan. Kalau kita lihat bagian bawah grafik, energi rendah karbon seperti nuklir dan hidro memang ada, tapi porsinya kecil dan cenderung datar. Energi terbarukan modern seperti angin dan surya hampir tak terlihat karena kontribusinya sangat minim. Secara keseluruhan, grafik ini sesuai dengan karakter energi mix di Rusia di era Putin. Stabil, tidak banyak berubah dan sangat bergantung pada energi fosil, terutama gas. Jadi sampai 2024 belum terlihat transisi energi yang signifikan di Rusia. Slide ini menunjukkan tren pendapatan ekspor energi fosil Rusia dari 2022 sampai 2025. Grafik ini memang tidak langsung menunjukkan energi mix, tapi sangat penting karena ia memperlihatkan energi apa yang masih menopang negara Rusia. Kalau kita lihat, pendapatan ekspor energi Rusia turun cukup tajam sejak 2022. Bahkan pada September 2025, nilainya tinggal sekitar setengah dari tahun 2022. Tapi yang menarik, penurunan ini bukan karena Rusia berhenti mengekspor energi fosil. Volume ekspor minyak, gas, dan batu bara sebenarnya hanya turun sedikit, sekitar 5%. Artinya, energi yang diekspor masih sama, tetap minyak, gas, dan juga batu bara. Yang berubah hanya harga, jalur ekspor, dan juga tekanan sanksi. Gas tetap menjadi kunci. Ketika gas pipa Eropa turun, Rusia justru meningkatkan ekspor LNG, bukan beralih ke energi terbarukan. Ini menunjukkan bahwa struktur energi mix Rusia tidak berubah, bahkan di bawah tekanan perang dan juga sanksi. Jadi, grafik ini memperkuat kesimpulan bahwa energi mix Rusia di era Putin bersifat sangat bergantung pada energi fosil. Yang berubah bukan sumber energinya, tetapi cara Rusia menjual energinya. Secara ringkas, geopolitik Rusia bisa dibagi menjadi 4 fase yang besar. Fase pertama di sekitar tahun 1990-an adalah masa pasca runtuhnya Uni Soviet di mana Rusia kehilangan kekuatannya dan ekonominya krisis. Di bawah Boris Yeltsin yang mencoba mendekatkan ke barat untuk bekerjasama dengan NATO dan IMF, tapi kebijakannya yang disebut shock therapy ini justru malah membuat inflasi, kemiskinan, dan oligarki. Di saat yang bersamaan, ekspansi NATO dan perang Chechnya menimbulkan rasa terancam dalam negeri Rusia. Masuk ke fase kedua, awal tahun 2000-an, saat Vladimir Putin naik menjadi presiden. Di sini Rusia mulai menata ulang kekuasaan, negara kembali kuat, dan dibantu dengan lonjakan harga minyak dan gas. Energi menjadi sumber utama dari pemilihan ekonomi dan juga merupakan alat pengaruh politik. Hubungan dengan Barat sempat membaik pasca 9/11, tapi mulai retak lagi karena ekspansi NATO, dan titik pentingnya juga ada di pidato Munich tahun 2007 ketika Putin terang-terangan menentang dominasi Amerika Serikat. Lalu lanjut ke fase ketiga, sekitar tahun 2008 sampai 2013 ditandai dengan konfrontasi awal. Rusia berperang dengan Georgia dan menolak revolusi warna di negara bekas Soviet, dan mulai bervokal lagi untuk melawan intervensi Barat. Putin kembali menjadi presiden pada 2012, menggantikan Medvedev di tengah protes domestik dan sikap luar negeri yang semakin keras. Terakhir ada fase keempat dari 2014 sampai sekarang, dimulai dengan aneksasi Crimea dan berlanjut ke intervensi Suriah, konflik intelijen seperti kasus Skripal, dan memuncaknya pada invasi besar Ukraina di tahun 2022. Sejak itu, Rusia semakin terisolasi dari Barat dan melakukan pivot ke timur, dan memperdalam kerjasamanya dengan Cina, Iran, dan Global South. Jadi kalau kita bisa simpulkan, perjalanan Rusia itu bergerak dari arah keterbukaan, ke pemulihan, lalu ke konfrontasi, dan akhirnya polarisasi global. Bukannya merupakan perubahan yang tiba-tiba, tapi ini merupakan proses yang panjang yang saling berhubungan. Di grafik ini, Rusia adalah salah satu top 3 oil producer di dunia bersama Amerika dan Arab Saudi. Rusia sendiri menyumbang kira-kira 10% dari pasokan minyak global. So, perannya besar banget di pasar energi dunia. Nah, grafik ini menunjukkan produksi dan konsumsi minyak serta liquid fuels di Rusia dari tahun 2014 sampai 2024. Dengan satuannya juta barrel per hari. Terdapat 3 bagian, yaitu garis warna biru adalah total produksi bahan bakar cair, sementara yang merah itu adalah produksi minyak mentah, dan garis kuning itu adalah konsumsi domestik. Bisa kita lihat dari periode 2022 sampai 2024, angkanya memang naik turun, tapi tetap bertahan di atas 10 juta barrel per hari. Ini menunjukkan satu hal yang penting, yaitu secara struktural bahwa sektor minyak Rusia masih resilient. Sekarang kita lihat konsumsi domestiknya.
Garis kuning itu relatif stabil di kisaran 3,5 sampai 4 juta barrel per hari. Naiknya pelan, tidak drastis, artinya produksi Rusia jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negerinya. Nah, dari sinilah muncul surplus produksi yang konsisten. Surplus inilah yang bikin Rusia bisa tetap jadi net oil exporter bahkan di tengah tekanan global dan perubahan geopolitiknya. Kemudian, grafik ini menunjukkan produksi minyak mentah Rusia secara bulanan dari tahun 1992 sampai 2025. Data paling terbaru menunjukkan bahwa di Agustus 2025, produksi Rusia berada di sekitaran 9,803 juta barrel per hari, turun sedikit dari Juli 2025 yang ada di 9,813 juta barrel per hari. Kalau kita bandingin dengan catatan sejarahnya sejak 1992, rata-rata produksi Rusia ada di 8,6 juta dengan puncak produksi di November 2016 sebesar 10,8 juta barrel per hari. Dan titik terendahnya ada di Mei 1998 sekitar 5, juta barrel per hari saat adanya krisis ekonomi kala itu. Grafik ini menunjukkan bahwa produksi minyak Rusia tetap berada di level tinggi dan relatif stabil secara historisnya. Jika kita lihat dari data ini, Desember 2014 sampai 2023 harga minyak kelihatan naik dan turun cukup tajam. Di 2014 harga masih berada di kisaran 59 US dollar per barrel. Tapi setahun kemudian di 2015 harganya jatuh ke sekitar 35 US dollar per barrel. Ini menunjukkan kalau pasar minyak global waktu itu lagi sangat volatil. Masuk ke periode 2016 sampai 2019 kondisinya membaik. Harga minyak naik perlahan tapi konsisten seiring dengan pulihnya permintaan global dan adanya pengendalian produksi dari negara-negara produsen minyak. Puncaknya di 2019 pada bulan Desember harga mencapai sekitar 67 US dollar per barrel. Jadi dari grafik ini bisa kita lihat harga minyak dunia sangat sensitif terhadap kondisi pasar global dan bisa berubah cukup cepat mengikuti dinamika ekonomi dan kebijakan energi. Dan kalau kita lihat dari grafik ini pada 2020 sampai 2021, harga minyak dunia turun cukup dalam, sampai ke sekitar 47 US dollar per barrel. Ini terjadi karena pandemi COVID-19 yang bikin aktivitas ekonomi melambat dan permintaan energi turun drastis, meskipun OPEC Plus sudah memangkas produksi. Lalu di 2022 sampai 2023, harga minyak justru melonjak tajam kisaran 76 sampai 78 US dollar per barrel. Kenaikan ini dipicu oleh ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan gangguan pasokan minyak global. Lalu, di grafik ini terlihat bahwa kebutuhan minyak mentah untuk kilang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Puncaknya terjadi di 2018, lalu turun di 2020 dan 2021, dan naik lagi di 2022. Ini menunjukkan kalau harga minyak dunia nggak cuma dipengaruhi oleh konflik geopolitik, tapi juga permintaan industri, serta kebijakan produksi minyak global. Jadi, fluktuasi harga minyak itu hasil dari banyak faktor yang saling berinteraksi, mulai dari geopolitik, ekonomi dunia, sampai dinamika permintaan energi. Di bagian ini, kita bisa melihat bahwa bagi Rusia, energi terutama minyak dan gas bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga alat tekanan politik. Grafik tahun 2020 menunjukkan hampir seluruh gas Rusia ke Eropa dikirim lewat pipa, bukan LNG. Jerman menjadi negara paling bergantung, disusul Italia, Turki, dan Belanda. Ketergantungan inilah yang kemudian menjadi masalah besar ketika perang Ukraina pecah dan sanksi Barat diberlakukan. Rusia memotong pasokan gas, mewajibkan pembayaran dengan rubel, dan mulai mengalihkan ekspor energi ke China, India, dan negara Global South. Dampaknya langsung terasa, pasokan berkurang, harga energi naik, inflasi meningkat, dan biaya listrik serta bahan bakar memberatkan masyarakat Eropa. Ini menunjukkan bahwa ketika energi sangat vital dan pasokannya terkonsentrasi, ia bisa berubah dari sumber ekonomi menjadi senjata geopolitik. Setelah itu, Rusia juga melakukan nasionalisasi dan pengambilan alihan aset asing. Sejak 2022, lebih dari 500 perusahaan terdampak melalui penyitaan, nasionalisasi lewat pengadilan, atau penjualan paksa ke perusahaan milik negara. Contohnya, BP keluar dari Rosneft, Shell dari Sakhalin II, serta ExxonMobil, Danone, dan Carlsberg yang asetnya diambil alih negara. Pemerintah Rusia menganggap ini sebagai respons terhadap sanksi dan upaya menjaga kepentingan nasional. Sementara Barat melihatnya sebagai pelanggaran hak kepemilikan dan ancaman bagi iklim investasi. Di balik kontrol negara yang kuat atas sektor energi, Rusia menghadapi tantangan besar. Pendapatan negara sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas. Jika harga turun atau permintaan dari China dan India melemah,
keuangan negara ikut terdampak. Ditambah lagi sanksi membatasi akses teknologi dan investasi. Jadi kesimpulannya, energi memang menjadi sumber kekuatan Rusia, tetapi resource nationalism juga membawa risiko besar bagi masa depan ekonominya.